Sitokin. Tim pengajar, Sugiah SSI M Biotek AIFO, Astari Nurisani STR MKes, Meti Rizky Utari MKM, Institut Kesehatan Karsahusada Garut. Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Nama mata kuliah Imunoserologi 1. Kode mata kuliah E407. Semester ganjil 2025-2026. SKS 2. 1 teori, 1 praktikum. Program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Dosen pengajar Sugiah SSI M Biotek AIFO, Astari Nurisani STR MKes, Meti Rizky Utari MKM. Deskripsi mata kuliah. Kuliah ini diberikan untuk membahas tentang prinsip dasar imunitas, penggolongan sistem imun, mekanisme respon imun, antigen antibodi dan komplement, toleransi imunogenik, teknik deteksi antigen antibodi secara in vitro dan pemeriksaan laboratorium atau immunoassay. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami tentang konsep-konsep dasar imunologi seperti sistem imun dan respon imun. Memahami sitokin. Setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi sitokin, menjelaskan sifat umum sitokin, menjelaskan antagonis sitokin, definisi sitokin, sifat umum sitokin, antagonis sitokin, fungsi sitokin, serta jenis-jenis sitokin. Ceramah dan diskusi. Kuis, penilaian non-tes, dari kuis, penilaian tes UAS. Sugiah SSI M Biotek AIFO. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sugiah. Saya dosen imunoserologi dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Institut Kesehatan Karsahusada Garut. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai sitokin. Nah, apa itu sitokin? Protein yang dikeluarkan oleh sel dan berfungsi pada sel tersebut atau sel-sel lain di sekitarnya. Fungsi sitokin adalah mengaktifasi sel-sel imun untuk mengeliminasi mikroba, mengatur hematopoiesis, dan membantu terjadinya peradangan atau inflamasi. Pada animasi ini, terlihat sel imun mulai melepaskan partikel kecil yang menggambarkan sitokin sebagai pembawa pesan antar sel. Sitokin berperan penting dalam mengatur komunikasi di dalam sistem imun. Ketika tubuh mengalami infeksi atau rangsangan tertentu, sel imun akan melepaskan sitokin ke lingkungan sekitarnya. Pelepasan ini merupakan langkah awal dalam proses komunikasi antar sel untuk merespon adanya patogen. Gambar ini menunjukkan cara kerja sitokin. Sel biru menerima stimulus lalu melepaskan sitokin atau titik-titik pink yang membawa sinyal ke sel target atau sel kuning melalui reseptornya, sehingga menghasilkan efek biologis tertentu pada sel target. Satu sel mengirim sinyal ke sel lain, lalu sel penerima merespon dengan menyala, menunjukkan proses kirim-terima sinyal antar sel, sehingga membantu menjelaskan konsep komunikasi sel dalam sistem imun secara sederhana namun tetap menarik. Sitokin dapat digolongkan berdasarkan sel penghasil dan fungsinya dalam sistem imun. Monokin merupakan sitokin yang dihasilkan oleh monosit atau makrofag dan berperan dalam respon imun non-spesifik. Limfosit merupakan sitokin yang dihasilkan oleh limfosit, khususnya limfosit T, dan berperan dalam respon imun spesifik. Interleukin merupakan kelompok sitokin yang berfungsi sebagai media komunikasi antara leukosit dalam mengatur aktivitas sistem imun. Kemokin merupakan sitokin yang berperan dalam mengarahkan pergerakan sel imun menuju lokasi infeksi atau peradangan. Dengan demikian, setiap jenis sitokin memiliki peran yang berbeda namun saling berhubungan dalam menjaga respon imun tubuh. Sitokin memiliki beberapa istilah khusus berdasarkan sel penghasilnya. Monokin adalah sitokin yang dihasilkan oleh sel makrofag, sedangkan limfokin adalah sitokin yang dihasilkan oleh limfosit. Interleukin merupakan sitokin yang dihasilkan dan berfungsi untuk mengatur komunikasi antar sel leukosit dalam sistem imun.
Chemokin adalah sitokin yang berfungsi menstimulasi pergerakan sel-sel imun menuju lokasi infeksi sehingga respon imun dapat terjadi secara terarah. Cara kerja sitokin dapat dibagi menjadi 3 mekanisme, yaitu mekanisme pertama adalah autokrin. Pada mekanisme ini, sitokin yang dilepas oleh suatu sel akan berikatan kembali dengan reseptor pada sel yang sama. Mekanisme kedua adalah parakrin. Pada mekanisme ini, sitokin bekerja pada sel-sel yang berada di sekitar sel penghasil. Mekanisme ketiga adalah endokrin. Pada mekanisme ini, sitokin dilepas ke dalam aliran darah dan bekerja pada sel target yang berada jauh dari tempat asalnya. Mekanisme pertama adalah autokrin. Pada mekanisme ini, sitokin yang dilepaskan oleh suatu sel akan berikatan kembali dengan reseptor pada sel yang sama, sehingga sel tersebut merespons sinyal yang dihasilkan sendirinya. Mekanisme kedua adalah parakrin. Pada mekanisme ini, sitokin bekerja pada sel-sel yang berada di sekitar sel penghasilnya, sehingga hanya memengaruhi sel target di area lokal. Mekanisme ketiga adalah endokrin. Pada mekanisme ini, sitokin dilepas ke dalam aliran darah dan dibawa menuju sel target yang berada jauh dari tempat asalnya untuk memberikan efek sistemik. Kemampuan kerja sitokin dibagi menjadi 4. Yang pertama, pleiotropisme. Satu jenis sitokin bisa bekerja pada banyak jenis sel target dan menimbulkan efek yang berbeda-beda tergantung selnya. Yang kedua, redundansi. Beberapa jenis sitokin yang berbeda bisa menghasilkan efek atau respon yang sama pada sel target. Yang ketiga, sinergi. Beberapa sitokin bekerja bersama-sama dan saling memperkuat sehingga respon imun menjadi lebih kuat. Yang keempat, antagonisme. Satu sitokin dapat menghambat atau menekan kerja sitokin lain, sehingga respon imun menjadi lebih terkontrol. Pleiotropisme adalah kemampuan satu jenis sitokin untuk bekerja pada beberapa jenis sel target yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan berbagai respon biologis tergantung pada jenis sel yang dipengaruhi. Redundansi adalah kemampuan beberapa jenis sitokin yang berbeda untuk menstimulasi atau menghasilkan respon biologis yang sama pada sel target. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih fungsi antar sitokin. Antagonisme adalah kemampuan suatu sitokin untuk menghambat atau menurunkan kerja sitokin lain sehingga dapat mengurangi atau menekan respon biologis yang ditimbulkan sitokin tersebut. Sitokin memiliki beberapa karakteristik, yaitu pleitrofi, redunda, sinergis, antagonis, dan kaskade. Pleitrofik berarti satu sitokin dapat memberikan berbagai efek. Redunda berarti beberapa sitokin memiliki efek yang sama. Sinergis berarti bekerja sama untuk memperkuat efek. Antagonis berarti saling menghambat. Dan kaskade berarti memicu respon berantai dalam sistem imun. Apabila jumlah sitokin sudah terlalu tinggi, sistem imun akan melakukan penghambatan, misalnya dengan menurunkan jumlah reseptor pada sel target atau mengurangi respon sel terhadap sitokin. Mekanisme ini berfungsi untuk mencegah respon imun yang berlebihan dan menjaga keseimbangan sistem imun. Pada tahap ini, sel imun seperti sel T akan aktif ketika mengenali adanya infeksi melalui antigen. Aktivitas ini membuat sel melalui memproduksi sitokin. Sitokin tidak disimpan sebelumnya, tetapi hanya diproduksi saat sel sudah teraktivasi. Setelah aktif, sel T dapat berinteraksi dengan sel lain seperti sel B melalui molekul CD40L dan sitokin. Interaksi ini membantu mengaktifkan sel B agar ikut berperan dalam respon imun, misalnya menghasilkan antibodi. Sitokin yang dilepaskan akan bekerja dengan cara berkaitan pada reseptor tertentu di permukaan sel target. Setiap jenis reseptor bersifat spesifik, sehingga hanya sel yang memiliki reseptor sesuai yang dapat merespons sitokin tersebut. Adanya antigen dapat meningkatkan jumlah atau ekspresi reseptor sitokin pada sel target. Hal ini membuat sel menjadi lebih sensitif dan lebih mudah merespons sitokin yang ada di lingkungan. Jika jumlah sitokin terlalu tinggi, tubuh akan melakukan mekanisme penghambat feedback inhibitor. Salah satu dengan mengurangi jumlah reseptor
infeksi antar sel menjadi lebih stabil dan terkontrol. Pergerakan leukosit menuju tempat infeksi. Pergerakan sel-sel leukosit menuju ke tempat infeksi memerlukan molekul reseptor. Fungsi reseptor adalah mengikat leukosit atau berikatan dengan molekul integrin dan membantunya menuju ke tempat infeksi. Reseptor ini dinamakan molekul adesi atau adhesion molecule. Molekul adesi terdapat pada sel-sel endotelial di pembuluh darah. Ketika terjadi infeksi, jaringan yang rusak mengeluarkan sinyal kimia yang menarik leukosit ke lokasi infeksi. Leukosit kemudian bergerak menuju dinding pembuluh darah dan berinteraksi dengan molekul adesi pada sel endotel. Selanjutnya, leukosit bergulir menempel kuat lalu keluar dari pembuluh darah melalui proses diapidesis untuk menuju area infeksi dan melawan patogen. Sitokin juga dapat digolongkan berdasarkan fungsinya dalam sistem imun, yaitu menjadi sitokin pengatur respon imun non-spesifik, spesifik, dan hematopoiesis. Sitokin pengatur respon imun non-spesifik berperan dalam pertahanan awal tubuh terhadap infeksi sitokin. Pengatur respon imun spesifik berperan dalam pengatur aktivitas limfosit, baik sel T maupun sel B, sehingga respon imun menjadi lebih terarah terhadap antigen tertentu. Sedangkan sitokin yang berperan dalam hematopoiesis berfungsi dalam proses pembentukan dan perkembangan sel-sel darah di dalam sumsum tulang. Dengan demikian, sitokin memiliki peran yang luas, mulai dari respon awal hingga pembentukan sel imun dalam tubuh. Sebagian sitokin berperan dalam mengatur respon imun non-spesifik, yaitu respon pertahanan tubuh yang bekerja cepat tanpa mengenali antigen secara khusus. Mulai berbagai mekanisme pengaturan seperti aktivasi reseptor spesifik, perubahan ekspresi gen, dan feedback inhibisi. Sitokin membantu menjaga keseimbangan sistem imun. Dengan demikian, respon imun dapat berlangsung secara terkontrol, efektif dalam melawan infeksi, namun tetap tidak merusak jaringan tubuh secara berlebihan. Selain itu, terdapat sitokin yang berfungsi menstimulasi hematopoiesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan sel-sel darah di sumsum tulang. Dengan peran sitokin dalam mengatur berbagai respon imun, tubuh dapat menjaga keseimbangan sistem pertahanan dengan baik. Hal ini membuat respon imun bekerja secara efektif dalam melawan infeksi, sekaligus menjaga agar tubuh tetap dalam kondisi sehat dan seimbang. Demikian materi mengenai sitokin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari sistem imun. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.